Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pekerjaan PT Salot Bawang Merah Indonesia. Oke, perkenalkan nama saya Kade Aldi Fernando. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri Kade Aldi Fernando, yang kedua Lia Rismawati, yang ketiga Rizky Rahma Putri, yang keempat Tegar Sanjaya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu PT Salot atau bawang merah Indonesia. Nah, bawang merah merupakan salah satu jenis sayuran yang digunakan sebagai bahan atau bumbu penyedap makanan sehari-hari dan juga biasa dipakai sebagai obat tradisional atau bahan untuk industri makanan yang saat ini berkembang dengan pesat. Nah, bawang merah atau Allium capreolifera Acalonicum, menurut sejarah awalnya, tanaman ini memiliki hubungan erat dengan bawang bombay atau Allium cepa L, yaitu merupakan salah satu bentuk tanaman hasil seleksi yang terjadi secara alami terhadap varian-varian dalam populasi bawang bombay. Oke, selanjutnya yaitu status kepemilikan PT Salot Bawang Merah Indonesia. Status kepemilikan PT Salot Bawang Merah Indonesia adalah perusahaan perorangan. Nah, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan. Tetapi, ia juga menanggung seluruh resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Nah, pendiri perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Oke. Nah, di sini bisa dilihat struktur organisasi PT Salot Bawang Merah Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan terdiri atas dua kata, yaitu analisis dan pekerjaan. Analisis berarti sifat uraian, nah penguraian atau kepuasan. Sedangkan pekerjaan adalah barang yang dilakukan atau diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya. Tugas kewajiban, hasil pekerja atau perbuatan. Sasro Hadiwiryodan B. Siswanto mengartikan, analisis adalah merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian komponen atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Nah, sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Nah, dengan demikian, analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematik dan sistemik. Oke, di slide selanjutnya itu tujuan dari analisis pekerjaan. Yang pertama, uraian pekerjaan atau job description. Menurut Stone 2005, job description atau deskripsi pekerjaan atau deskripsi posisi adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apakah dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, bagaimana mereka melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Tidak ada format standar yang digunakan untuk menulis deskripsi pekerjaan. Format pada kenyataannya tergantung pada preferensi manajemen dan bagaimana deskripsi pekerjaan akan digunakan. Oke, di slide selanjutnya ada secara umum urutan dari deskripsi pekerjaan memuat bagian yang mencakup, yaitu yang pertama identifikasi pekerjaan, yang kedua uraian singkat tentang pekerjaan, yang ketiga tugas-tugas yang dilaksanakan, yang keempat tanggung jawab pekerjaan, yang kelima wewenang atas pekerjaan, yang keenam hubungan dengan pekerjaan lain, yang ketujuh bahan dan peralatan yang dibutuhkan, dan yang kedelapan yaitu konteks pekerjaan.
Nah, yang kedua yaitu spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah suatu uraian tertulis tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki sebelum mengais pemegangan jabatan atau job tertentu sehingga dapat berfungsi dengan efektif. Nah, yaitu di slide selanjutnya, proses analisis pekerjaan. Perencanaan analisis pekerjaan akan dibentuk melalui berbagai tahapan dan ketersediaan informasi yang lengkap secara memilih metode dan teknik yang tepat. Nah, adapun susunan rancangan analisis pekerjaan tersebut adalah: yang pertama, merencanakan analisis pekerjaan; yang kedua, mempersiapkan analisis pekerjaan; yang ketiga, mengimplementasikan analisis pekerjaan; yang keempat, membuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaan; dan yang kelima yaitu evaluasi pekerjaan. Nah, adapun manfaat analisis pekerjaan yaitu yang pertama, perancangan pekerjaan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia untuk menentukan jumlah dan tugas sumber daya manusia. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk merekrut, mereleksi, dan menempatkan sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia sebagai dasar mengembangkan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, yang kelima yaitu penilaian kinerja untuk menetapkan prestasi kerja karyawan dan memberikan penghargaan bagi karyawan yang bekerja secara efektif. Yang keenam yaitu perencanaan karir, seperti mengadakan promosi, demosi, atau pemindahan serta pembinaan karir karyawan berdasarkan syarat-syarat pekerjaan. Yang ketujuh yaitu pemberian kompensasi, seperti pemberian bonus atau insentif lainnya sesuai dengan pencapaian kerjanya. Yang kedelapan yaitu evaluasi pekerjaan, mengevaluasi pekerjaan karyawan. Nah, di slide selanjutnya itu ada metode analisis pekerjaan. Itu yang pertama, analisis jabatan fungsional. Metode yang menjelaskan pekerjaan secara komprehensif dengan menggunakan sistem peringkat 3 kegiatan berkaitan dengan data, manusia, dan benda. Nah, yang kedua yaitu kuesioner analisis posisi. Daftar pertanyaan yang menggunakan daftar periksa, checklist dalam mengidentifikasi unsur-unsur dalam setiap pekerjaan. Yang ketiga yaitu kuesioner uraian jabatan manajemen. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada hasil analisis pekerjaan. Pertama yaitu rentang pekerjaan. Rentang pekerjaan adalah sejumlah tugas yang terdapat pada setiap pekerjaan. Nah, rentang pekerjaan menunjukkan sejumlah tugas-tugas yang terdapat pada suatu pekerjaan harus diselesaikan oleh pemangkunya. Nah, selanjutnya itu kedalaman pekerjaan. Kedalaman pekerjaan adalah keleluasan pekerjaan dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, kedalaman pekerjaan menggambarkan sejauh mana kebebasan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Oke. Nah, di slide selanjutnya itu ada hubungan pekerjaan. Yang pertama, pembuatan perjanjian kerja atau merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja. Yang kedua, kewajiban pekerja, yaitu melakukan pekerjaan sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu kewajiban pengusaha, yaitu membayar upah kepada pekerja sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah. Yang keempat yaitu berakhirnya hubungan kerja. Dan yang kelima yaitu cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.